Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatul Khairiyah. Saya dari tingkat 2B Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kimia klinik dari pertemuan kedua sampai dengan 14. Pemeriksaan asam urat. Tujuannya dapat melakukan pemeriksaan kadar asam urat dalam sampel serum dengan metode TB-HbA. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer, tabung reaksi, dan rak tabung. Tip, mikropipet 10 mikroliter dan 1000 mikroliter, beker gelas, dan kuvet. Bahan yang digunakan adalah serum, reagen asam urat R1 dan R2, standar asam urat, dan aquades. Metode yang digunakan adalah enzimatis fotometri menggunakan TB-HbA 2,4,6-tribromo 3-hydrobenzoic acid. Prinsip dari reaksi enzimatik fotometri TB-HbA adalah asam urat yang bereaksi dengan air akan dioksidasi menjadi alantoin oleh adanya urikase. Selanjutnya, hidrogen peroksida sebagai hasil samping reaksi tersebut akan bereaksi dengan 4-aminonitriprin dan 2,4,6-tribomo 3-hidroksinbenzoik asid TB-HbA membentuk quinimin yang berwarna merah muda dengan bantuan peroksidase warna yang terbentuk. Selanjutnya diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang maksimal. Pemeriksaan laktat dehidrogenase. Manfaat pemeriksaan laktat dehidrogenase ditemukan di seluruh sel tubuh dan ada dalam 5 bentuk molekul isoenzim. Perubahan isoenzim LD, LD1 atau LD2 flip mengindikasikan adanya infark miokard akut dan mencapai puncaknya setelah CK dan CKMB. Interval LD1 dan LD2 anodal fraction dikaitkan dengan jantung dan RBC. Normalnya LD2 lebih besar dari LD1. Pada kerusakan miokardial seperti infark miokard akut dan juga pada keadaan anemia hemolitik dan megaloblastik akan terjadi flip atau inversi LD1 LD2. Kadar LD1 menjadi lebih besar dari LD2. Reagen yang digunakan adalah serum, plasma, heparin atau plasma EDTA. LDH dalam serum stabil selama 2 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Prinsip pemeriksaan laktat dehidrogenase. Metodenya adalah kinetik UV. Prinsipnya piruvat plus NADH plus H plus LDH L laktat plus NADV. Alat dan bahan. Alatnya cara automatik, rak dan tabung mikro, pipet volumetrik, instrumen Kobayashi. Cara semi-automatik, rak dan tabung reaksi, pipet volumetrik, instrumen fotometer 40-20. Bahan fosfat buffer. Kemudian NADH 0,18 mol per liter. Interpretasi hasil dewasa 120 sampai 240 mikron. HDL. Tujuannya untuk mengetahui kadar HDL di dalam darah. Prinsip yang digunakan adalah kilomikron di LDL dan HDL diendapkan dengan penambahan asam fosfotungstat dan ion magnesium ke dalam sampel. Metode yang digunakan adalah metode direct dan indirect. Alat yang digunakan adalah sentrifuge, kuvet, mikropipet, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan adalah serum reagen HDL dan standar. Interpretasi hasil adalah sebagai berikut. LDL. Tujuannya adalah untuk mengetahui kadar LDL di dalam darah. Prinsipnya adalah LDL diendapkan dari penjumlahan fosfotogenetik acid dan magnesium klorida setelah supernatan di sentrifuge cairan yang terdiri dari sedikit HDL. Sedangkan kolesterol ditentukan dari proses enzimatis. Metode yang digunakan yaitu ada metode Zak, metode Lieberman, dan metode enzimatis. Alat yang digunakan adalah sentrifuge, kupet, mikropipet, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan adalah serum reagen LDL dan standar. Interpretasi hasil adalah sebagai berikut. Pemeriksaan bilirubin direct dan indirect.
Tujuan umum, mahasiswa dapat memahami cara pemeriksaan bilirubin direct dan indirect. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk melakukan pemeriksaan bilirubin indirect dan direct. Untuk dapat mengetahui kadar pemeriksaan bilirubin total, direct dan indirect pada suatu sampel serum. Metode yang digunakan adalah uji fotometri menggunakan 2,4 dCA. Prinsipnya adalah bilirubin direct dihadapkan pada bentuk diazotisasi 2,4 dCA membentuk warna merah yang bercampur dalam asam. Sedangkan bilirubin total yaitu dihadapkan bentuk diazotasi 2,4 dikloranilin, menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Alat dan bahan yang digunakan adalah mikropipet, tip, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer. Sedangkan bahannya adalah serum, aquades, tisu. Interpretasi hasilnya adalah sebagai berikut. Acid fosfatase. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendiagnosa kanker prostat atau kelainan prostat. Metode yang digunakan adalah fotometri kinetik. Prinsipnya alkali fosfatase mengkatalisa dalam media alkali yang mentransfer fenitropeni fosfat menjadi fenitropenol. Reagennya adalah reagen 1 dan 2. Yang digunakan adalah serum. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer, mikropipet, tabung reaksi. Hasil pemeriksaannya kisaran normal untuk level serum ALP adalah 20-140 mikroliter. Pemeriksaan trigliserida. Tujuannya untuk mengetahui cara pemeriksaan trigliserida. Prinsipnya, trigliserida akan dihidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol dan asam bebas dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya menggunakan spektrofotometer. Metode yang digunakan adalah enzymatic colorimetry. Sedangkan alat yang digunakan yang pertama ada cuvette, mikropipet, blue tip, yellow tip, centrifuge, spektrofotometer, dan alat plebo. Reagen yang digunakan adalah serum, reagen trigliserida. Interpretasi hasilnya adalah normal kurang dari 150 mg per dl, tingginya lebih dari 401 mg per dl. Pemeriksaan glukosa darah puasa dan postprandial. Tujuannya untuk mengetahui cara pemeriksaan glukosa darah. Prinsip, glukosa akan dioksidasi dengan adanya enzim glukosa oksidase membentuk suatu asam glukosa dan peroksida. Peroksida yang terbentuk direaksikan dengan 4 amino antiprin dan asam hidroksida benzoik. Dengan adanya peroksida sebagai membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Intensitas warna merah yang terbentuk sebanding dengan kadar glukosa dalam sampel. Metode yaitu GOD-PAP. Alat yang digunakan adalah yang pertama cuvette, mikropipet, tip, centrifuge, spektrofotometer, dan APD. Bahan yang digunakan adalah serum, reagen glukosa. Interpretasi hasil, nilai normal 65-99 mg per. Pemeriksaan albumin. Tujuannya untuk mengetahui kadar albumin serum yang diperiksa. Metode yang digunakan adalah BCG, bromocresol green. Prinsipnya, dengan adanya BCG, bromocresol green, pada pH yang sedikit asam, serum albumin memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi indikator hijau biru yang absorbensinya diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 632 nanometer. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabung serologi, cuvette, spektrofotometer, pipet ukur, bal pipet, mikropipet, tip, rak tabung reaksi, dan rak tabung serologi. Bahan yang digunakan adalah reagen albumin, serum kontrol, sampel serum, dan aquades. Interpretasi hasil pada nilai normal 3-4,5 gram persen albumin.
Pemeriksaan kreatinin. Tujuannya dapat melakukan pemeriksaan kadar kreatinin dalam sampel serum dengan metode JAVE. Metode yang digunakan adalah metode JAVE reaction. Prinsipnya adalah kreatinin akan bereaksi dengan asam pikrat dalam suasana alkali, membentuk senyawa kompleks yang berwarna kuning jingga. Intensitas warna yang terbentuk setara dengan kadar kreatinin dalam sampel yang diukur dengan fotometer dengan panjang gelombang 490 nanometer. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada spektrofotometer, tabung reaksi dan rak tabung, tip, mikropipet 10 mikroliter dan 1000 mikroliter, dan beker gelas. Bahan yang digunakan adalah tisu, sampel serum, reagen kreatinin, R1, sodium hidroksida 0,2 mol per liter, R2, asam pikrat 20 milimol per liter, dan standar kreatinin 2 mg per dl. Interpretasi hasil. Nilai kreatinin normal pada metode JAVE reaction adalah laki-laki 0,6 sampai 1,1 mg per dl, wanita 0,5 sampai 1,9 mg per dl. Pemeriksaan blood urea nitrogen atau ureum. Tujuannya melakukan pemeriksaan blood urea nitrogen pada sampel serum. Metode yang digunakan adalah metode enzimatik UV test atau urea GLDH. Prinsipnya adalah reaksi enzimatis. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada yellow tip, white tip, mikropipet, pipet ukur 1 mili, stopwatch, tabung serologi, beker gelas, spektrofotometer RBA. Bahan yang digunakan adalah Aquades, reagen diasis urean Fs monoreagen, dibuat dengan mencampurkan 4 bagian R1 dengan 1 bagian R2, 20 mili R1 ditambah 5 mili R2. Sampel serum. Interpretasi hasil. Dewasa pada umumnya 17 sampai 43 mg per dl, wanita kurang dari 50 tahun sebanyak 15 sampai 40 mg per dl, wanita lebih dari 50 tahun 21 sampai 43 mg per dl. Sedangkan laki-laki kurang dari 50 tahun 19 sampai 44 mg per dl. Laki-laki lebih dari 50 tahun 18 sampai 55 mg per dl. Sedangkan untuk anak-anak 14 sampai 19 tahun sebanyak 18 sampai 45 mg per dl. Pemeriksaan SGPT, serum glutamik piruvik transaminase. Tujuan dapat melakukan pemeriksaan SGPT atau alat pada serum. Metode uji UV menurut IFCC International Federasi dari Kimia Klinik dan Laboratorium Kesehatan. Prinsip L-alanin plus 2 oksoglutarate L-glutamat plus piruvat plus NADH plus H plus D laktate plus NAD plus. Alat dan bahan. Alat, tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, tip, spektrofotometer, tempat limbah atau ember. Bahan yang digunakan adalah sampel serum, reagen 1, tris pH 7,15, 140 mol per liter, L-alanin 700 mol per liter, LDH, laktat dehidrogenase 2300 mikroliter, 5 fosfatase Fs, buffer pH 9,6, 100 mol per liter, pirodoksal 5 fosfate 13 mol per liter. Nilai normal laki-laki 50 mikroliter, perempuan 0 sampai 35 mikroliter. Pemeriksaan SGOT, serum glutamik oksaloasetik transaminase. Tujuannya dapat melakukan pemeriksaan kadar SGOT pada serum. Metode yang digunakan adalah metode spektrofotometri UV berdasarkan IFCC, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, atau modifikasi. Prinsipnya,
Aspartat aminotransferase atau ASAT atau AST mengkatalisis transaminase dari L-aspartate dan 2-oksoglutarate membentuk L-glutamat dan oksagluasetat menjadi oksaloasetat direduksi menjadi L-milate oleh enzim malate dehidrogenase MDH dan nikomisid adenin denodeosid 9-NADH teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH yang teroksidasi berbanding lurus dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Alat dan bahan yang digunakan, alat mikropipet 100 mikroliter, mikropipet 500 mikroliter, blue tip, tabung reaksi, kuvet, spektrofotometri. Kemudian bahan yang digunakan, reagen ERBA ASAT SGOT, R1 tris buffer pH 7,8 110 mol per liter, L-aspartate 340 mol per liter, LDH kurang LDH lebih dari 4000 mikroliter, MDH kurang dari 750 mikroliter, R2 capso 20 mol per liter, 2-oksoglutarate 80 mol per liter, NADH 1,05 mol per liter. Sampel serum dan standar. Interpretasi hasil. Pemeriksaan protein total. Tujuannya dapat menentukan kadar total protein pada sampel serum. Metode tes fotometri berdasarkan metode Biuret. Prinsip: bersama dengan ion tembaga, protein membentuk kompleks warna biru violet dalam larutan alkali. Absorbansi dengan berbanding lurus dengan absorbansi warna berbanding lurus dengan konsentrasi. Alat dan bahan: mikropipet, tisu, aquades, tabung reaksi, spektrofotometer, beker glass, botol semprot, blue tip dan yellow tip, dan mikropipet. Bahan: monoreagen 1:4 atau R1:R2. Aquades standar reagen TDD banding R1 banding sodium. Hidroksida 100 mol per liter potasium sodium tartat 17 mol per liter. R2 banding sodium hidroksida 500 mol per liter. Potasium sodium tartat 80 mol per liter. Potasium iodin 70 mol per liter. Tembaga sulfat 20 mol per liter. Interpretasi hasil. Dewasa 6,6 sampai 8,8 gram per dl, anak-anak perempuan 1 sampai 30 hari 4,2 sampai 6,2 gram per dl, laki-laki 4,1 sampai 6,3 gram per dl.